Apakah buihnya sudah banyak? Oh, sudah lebih banyak ya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini saya akan sharing atau berbagi bagaimana cara membuat mikroorganisme lokal mol, tetapi versinya Jadam. Mereka menyebutnya adalah Jadam Microorganism Solution. Ya, ini adalah salah satu mikroorganisme nanti yang akan memperbaiki. Mereka bilang melembutkan tanah supaya akarnya itu bisa sampai ke dalam. Ya, kita bisa menciptakan ratusan juta mikroorganisme dengan biaya yang sangat murah. Kurang dari Rp1.000. Ya, apakah betul? Ya, saksikan video ini dari awal sampai selesai. Jangan di skip supaya tidak ketinggalan informasinya. Kita langsung saja. Kita menggunakan tanah ya. Jadi tanah ini saya ambil dari hutan dekat perumahan ini. Bukan juga hutan yang luas, tetapi itu seperti area yang jarang disentuh manusia ya. Jadi saya ambil tumpukan-tumpukan sampah dari sisa-sisa daun ya, yang dari pohonnya yang sudah melebur bersatu dengan tanah ya, atau kita sering sebutkan terurai dengan tanahnya. Jadi saya ambil topsoilnya atau bagian yang atasnya. Di dalam tanah ini ada jutaan mikroorganisme yang akan kita kembangkan. Ini adalah garam gosrok ya, garam ikan ya, waktu saya beli harganya murah sekali ya. Dan ini ada kentang yang sudah direbus ya, kentang yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Kita akan ambil kain ya, kainnya bisa kain apa saja sahabat. Jadi ini saya gunakan kain dari sisa ya, yang enggak terpakai. Jadi bisa pakai kaos atau apa, jadi kain kasa atau apapun kainnya, intinya nanti kain yang akan kita gunakan. Dan kita taruh kentangnya. Kentangnya sendiri bisa dihancurkan dulu, di blender dulu, atau mau direjek-jejek dulu bisa ya, tapi ini nanti bisa sekalian di dalam. Dan saya akan ambil dari tanah yang saya sudah sampaikan tadi itu, sampel tanah, bukan sampel, tanah yang saya ambil dari hutan tadi ya. Beberapa bagian saya bersihkan dulu sedikit supaya bagus ya. Jadi tanah ini yang akan kita gunakan, campur di sini ya. Kita gunakan 3 genggam saja. Dan ini saya akan ikat ya, ikat seperti ini ya. Ini menarik, ini seperti mau apa itu, minggat ya. Selanjutnya ikatan tadi itu kita taruh dan bejek-bejek di sini ya. Jadi kita akan hancurkan di dalam airnya ya. Jadi kita gantung seperti ini ya di airnya. Biasanya kalau di videonya Jadamnya dia pakai kayu ya, jadi diikat di tengah sini. Tapi ini kan sama aja, jadi dia terkena dalam air. Jadi kita rendam, ini hampir habis ya. Ya, dalamnya tanah sama kentangnya tadi. Selanjutnya kita akan campurkan ya garam gosrok tadi yang saya bilang, atau ini garam ikan ya. Jadi kita akan kasih 1 sendok makan saja. Nanti Bapak Ibu kalau nggak ada garam, air laut juga boleh ya kalau dekat laut ya.
kasih 1 liter. Jadi ini ukuran 25 liter ya embernya. Jadi saya akan masukkan garamnya. Setelah itu kita campurkan. Oke. Nanti ini akan berbuih kalau itu tandanya jadi ya. Dan kita tutup sekarang ya. Nanti baru kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini yang sudah kita diamkan selama kurang lebih 8 jam ya. Karena saya penasaran jadi saya lihat. Jadi sekali lagi normalnya itu kan prosesnya itu sampai 72 jam ya, atau 3 hari. Ini buihnya sudah mulai terlihat aktivitasnya. Jadi ini kita lihat lagi setelah hampir 24 jam ya, seperti apa perkembangan. Apakah buihnya sudah banyak? Oh, sudah lebih banyak ya. Dan masih terus terlihat ada reaksi-reaksi dari dalam. Oke, tetapi ini sepertinya belum puncaknya, jadi nanti kita akan lihat kembali. Jadi inilah JMS setelah 40 jam ya. Jadi buihnya sudah semakin banyak dan artinya sudah pada puncaknya dan siap untuk kita gunakan. Menurut penjelasan dari Mr. Yong Sang Cho itu, penggunaan yang paling bagus itu pada saat puncak buihnya itu banyak ya. Karena apa? Karena nanti kalau buihnya ini semakin sedikit hilang, itu tidak efektif lagi. Waktu yang paling baik menggunakan atau mengaplikasikan mikroorganisme ini adalah sebelum proses tanam ya. Jadi waktu masih fase kita pengolahan tanah dan sebelum musim hujan. Ini JMS ini bagus diaplikasikan karena dia akan membantu mikroorganisme itu akan berada di dalam tanah untuk bekerja melembutkan tanah dan menggemburkan tanah ya, menggemburkan tanah. Dan kenapa sebelum musim hujan? Karena apa? Karena waktu kita siramkan sebelum musim hujan, nanti waktu hujan turun, hujan akan membantu membawa mikroorganisme ini sampai ke dasar tanah ya, sampai dibawa ke dalam tanah, sehingga perkembangan populasi dari mikroorganisme ini semakin menyebar kemana-mana. Artinya tanah kita itu semakin dalam akan semakin lembut ya, pengakaran akan semakin bagus ya, pengakaran akan semakin bagus. Karena menurut Mr. Sang Yang Cho itu, kalau ada masalah dengan tanaman ya, kalau ada masalah dengan tanaman, kita harus kembali melihat ke bawah. Ke bawah itu artinya ke media tanamnya. Jadi kalau ada yang salah di atas, berarti kita harus kembali melihat kepada media tanamnya. Ya, jadi seperti itu. Artinya apa yang terjadi pada tanaman kita itu kembali kepada tanah yang digunakannya, seperti itu. Ya. Untuk pengaplikasiannya yang akan kita bocorkan, karena ini pagi hari, kita akan ambil satu bagian ya, 1:10 ya. Jadi saya akan ambil satu bagian dari JMS ini dan akan saya cairkan dengan 10 bagian air untuk saya gunakan menyiram ataupun nanti saya semprotkan kepada tanaman di pekarangan saya ini. Jadi supaya tanahnya lembut ya. Jadi ini kita akan ambil satu bagian